Nama saya Brenda Regina Hansen. Saya lulusan Hotel Manajemen 2012. Saat ini sedang menjalankan S2 di Binus Business School. Background-nya kerjanya di IT saat ini. Wah, itu luar biasa banget perjuangannya. Jadi, nggak pernah belajar IT, tiba-tiba harus belajar IT, dulu menghindari IT, sekarang mau nggak mau menghadapi IT gitu ya. Jadi waktu terjun ke IT itu awal-awal very suffering, apakah saya bisa survive atau enggak. Tapi saya tuh selalu punya value di mana saya tuh nggak boleh give up gitu ya, tentang apapun keputusan yang saya ambil. Jadi saya harus responsible terhadap keputusan yang saya ambil. Nah, itu yang membuat saya akhirnya bersikeras ke diri saya sendiri, saya harus belajar, saya harus buktikan ke banyak orang, saya harus buktikan ke diri saya sendiri, saya mampu. Karena ini decision saya. Dan waktu itu saya mulai dari sales, lalu jadi PA, saya benar-benar belajar semua hal tentang IT. Saya nggak belajar coding, tapi saya belajar tentang bisnis proses, bagaimana dealing dengan customer, bagaimana suatu project itu berjalan. Bahkan saya bisa belajar sampai jam 2, sampai jam 3, tanya sana-sini. Dan ketika mulai-mulai itu, awal-awal tuh mungkin ada ketidakyakinan ya, apakah saya punya future di sini atau enggak. Cuman saya balik lagi, saya punya faith di sana, saya punya iman bahwa saya tuh bisa untuk membuktikan ke diri saya sendiri bahwa saya tuh mampu untuk ada di sana. Dan buat saya, ya puji Tuhan, itu pertolongan yang luar biasa buat saya ketika saya mau, saya bersikeras untuk saya belajar, itu membuat banyak orang-orang yang memang tadinya mungkin menganggap saya tuh kayak tidak mampu atau pesimis terhadap apa yang saya punya, akhirnya mereka mulai terbuka untuk menerima kelebihan dan kekurangan saya, dan mereka mau ajarin saya. Itu yang membuat saya luar biasa banget. Jadi saya ketemu orang-orang yang luar biasa, CEO level, CTO level, yang waktu itu ketika saya masih posisinya belum jadi apa-apa. Dan mereka mengajarkan saya dari nol, bahkan men-challenge saya, sehingga itu yang membuat saya mengerti bahwa it's not talking about the industry, it's talking about the characteristic of a person. Jadi siapapun kamu, dimanapun kamu punya industri atau dimanapun background kamu, ketika kita mau atau saya mau untuk melakukannya, itu seluruh environment atau seluruh lingkungan itu pasti akan bantu. Tergantung bagaimana kita punya passion atau kita punya kemauan untuk tetap jalan atau tetap maju. Jadi in the long way, saya waktu pindah dari company sebelumnya ke tempat saya ID Star, itu ketika itu saya cuma bertiga sama owner. Jadi saya bertiga sama owner, saya bangun ID Star, waktu itu dalam kondisi owner juga baru pindah dari company sebelumnya. Waktu itu challenge yang paling saya ingat dari beliau adalah gini, Brenda, coba kamu pikirkan bagaimana kamu cari gaji kamu sendiri untuk bulan depan. Waktu itu saya berpikir bahwa, loh, saya kan kerja, kenapa saya harus cari gaji saya sendiri gitu ya. Tapi di situ saya ternyata terpacu dengan entrepreneurship saya gitu ya, bahwa journey kita itu, kita tetap harus jadi entrepreneur untuk diri kita sendiri. Bukan hanya ketika kita kerja sama orang lain, kita tidak bisa jadi entrepreneur. Nah itulah yang memacu saya, akhirnya saya bekerja luar biasa, saya contribution sampai membuat ID Star sekarang saat ini punya 220 orang dari cuma 3 orang. Dan itu yang membuat saya tuh bangga terhadap diri saya sendiri. Ternyata ketika waktu itu mungkin saya berpikir sebagai victim story atau korban, mungkin saya bisa aja cuma resign terus pindah cari tempat yang lain. Tapi saat itu saya decide that I can prove it to my boss that I can looking for my own salary. Jadi selama 3 bulan after itu saya bisa cari untuk gaji saya sendiri, bahkan untuk hiring banyak orang, dan sampai saat ini ratusan orang udah terhiring. Itu yang membuat saya akhirnya terpacu untuk menjadi luar biasa, dan saya tuh sungguh bersyukur banyak orang yang dulunya ketika saya di company sebelumnya tuh saya nggak pernah hitung-hitungan dalam mensupport mereka, justru mereka-mereka yang datang ketika saya bangun awal-awal company IDs itu mereka yang datang untuk mensupport saya. Nah, kalau untuk pandemi ini sekarang saya percaya ya, kalau orang Chinese itu bilang malapetaka itu artinya peluang, gitu. Jadi kalau huruf Chinese tuh
bencana itu peluang. Jadi pandemi adalah suatu rencana yang memang Tuhan berikan kepada umat manusia untuk bisa umat manusia berpikir terobosan apa, evolusi apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan peluang gitu ya. Jadi ketika awal-awal pandemi, waktu itu manajemen saya bilang bahwa lock all the sales. Jadi kita tidak boleh jualan, kita tidak boleh melakukan transaksi apapun, kita tidak boleh visit customer dan sebagainya. Dan di situ saya berpikir bagaimana company ini survive, bagaimana company ini tetap bisa jalan, bagaimana anak-anak bisa tetap terima salary. Kalau kita nggak jualan, bagaimana kita bisa terima uang dan sebagainya. Sehingga akhirnya saya berdiskusi dengan owner dan sebagainya, manajemen level bahwa give me a time. Saya akan tanggung resikonya kalau customer-customernya itu tidak mau bayar. Kasih saya untuk waktu untuk saya bisa ngobrol ke customer-customer atau ke account-account untuk mereka kasih opportunity ke kita sehingga kita bisa tetap jalan. Nah, saat itu mereka ragu, manajemen semuanya ragu tentang omongan saya, tapi ketika saya ngobrol, saya tahu apa yang saya lakukan bukan untuk diri saya sendiri. Tapi saya clear dengan attention saya bahwa we need to survive. Akhirnya manajemen bilang, oke, go ahead, kamu jalan, saya hanya pegang omongan kamu. Dan ternyata justru dan puji Tuhannya banget, di tengah pandemi, kita malah kewalahan untuk project. Itu yang membuat saya akhirnya belajar bahwa, oh, I see. Ternyata bencana itu bukan berarti bagaimana kita melihat segala sesuatu yang terlihat negatif. Tapi bagaimana kita tetap melangkah untuk melihat ada kepastian. Justru pandemi tahun kemarin kita achieve gitu ya. Itu yang membuat saya tuh it's amazing gitu ya. How you can see the different world with the different perspective and mindset gitu ya. Sebenarnya ini janji saya kepada almarhumah ibu saya gitu ya. Jadi almarhumah ibu saya itu selalu titip pesan bahwa kamu harus S2 gitu ya. Jadi beliau itu sempat bilang ketika saya lulus S1 untuk minta saya langsung S2, tapi saya bilang saya mau kerja dulu untuk cari pengalaman. Lalu belakangan setahun yang kemarin, saya ingat janji saya kepada almarhum dan I think it's a good time gitu ya. Maksudnya saya nggak mau terlalu tua. Kalau terlalu tua tuh udah males gitu ya ambil S2. Jadi saat itu saya coba berpikir bagaimana caranya saya atur waktu untuk bisa ambil S2. Kenapa saya ngambil bisnis? Karena terkait dengan dream saya. Jadi itu terkait dengan mimpi saya. Jadi waktu itu mimpi saya adalah I want to become the leader of the company. Itu yang jadi mimpi saya sebelum saya di posisi yang sekarang. Jadi itu yang membuat saya akhirnya saya decide untuk take in action karena almarhum ibu saya juga dan karena saya sendiri gitu. Dan saat itu saya berpikir bahwa bisnis adalah salah satu jurusan yang akan membantu atau mendukung saya untuk berpikir secara lebih tajam, secara strategi bagaimana membangun bisnis. Dan puji Tuhan, dosen-dosen senang sama saya. Dan saya merasa banyak banget ilmu yang saya dapatkan dan saya implementasikan ke company yang sekarang. Dan even all the management, all the team quite amazing dengan pola saya berpikir sekarang. Jadi lebih terstruktur, lebih punya framework dan sebagainya. Sehingga itu yang membuat mereka, ya bagus juga ya kalau kita masuk ke bisnis. Lari pagi, itu yang paling pertama yang saya lakukan. Karena saya melihat begitu banyak pemandangan. Ya. Yang kedua adalah, I like to drawing, melukis. Saya melukis, jadi kalau di saat-saat tertentu saya melukis karena itu akan merilekskan pikiran saya. Yang ketiga adalah saya akan duduk di suatu coffee shop zaman sebelum corona ya. Saya akan ngopi, saya akan lihat lalu lalang orang dan saya merasa bahwa ini orang habis ngapain nih, ini orang ngomong apa dan sebagainya. Imajinasi gitu ya. Jadi itu merilekskan pikiran saya karena it's my me time gitu ya. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah ketika saya lagi burnout, saya akan beli ice cream gitu, because I like ice cream. Jadi saya akan makan satu ice cream. Itu adalah salah satu hadiah buat saya yang saya lakukan setiap berapa bulan atau setiap berapa kali saya achieving atau goal di saat tertentu, sehingga membuat saya realize bahwa saya berharga. Itu yang saya lakukan ketika saya burnout gitu. I do what I want to do and apa yang saya sukain, what I love to do. Itu sih. Dari mentor saya tuh saya belajar bahwa kita harus membalancing life gitu ya, family,
karir gitu ya, terus diri kita sendiri, dan sosial. Jadi di situ saya belajar bahwa kalau kita nggak pernah kontribut terhadap sosial atau lingkungan sekitar, itu notabene kita punya karakter akan berubah karena kita sibuk untuk memikirkan diri kita sendiri gitu ya. Termasuk soal family. Oh, saya harus cari duit buat anak saya kan anak saya mau kuliah di sini gitu ya. Tapi ketika saya doing sosial, saya tidak pernah realize bahwa karakter saya berubah menjadi seorang yang giver gitu ya. Dan ketika giver itu saya bentuk, ketika saya giver itu saya lakukan, ternyata itu giver itu membawa saya ke tempat-tempat yang lain, termasuk soal bisnis, termasuk soal family, termasuk soal bidang yang lain. Ternyata itu harus dibiasakan. Itu harus dibiasakan menjadi habit. Karena apa? Karena kalau kita nggak biasakan jadi habit, kita sering lupa kadang-kadang. Tapi ketika saya coba untuk kontribut terhadap social activity, walaupun mungkin saya nggak full, kayak contohnya bikin campaign buat teman-teman yang butuh donasi, itu membuat saya I'm feeling like I'm human. Itu membuat saya menjadi seorang yang berasa saya manusia gitu ya. Dan somehow kita nggak pernah sadari ketika connection itu terjadi walaupun kita nggak pernah ketemu gitu sama orang yang menerima bantuan itu gitu ya. Karena ketika kita being connect gitu ya sama orang tersebut, saya merasa bahwa oh ini saya melatih diri saya lebih human. Jadi kita selalu berusaha untuk melihat orientasi kita di perusahaan itu bukan untuk mencari keuntungan, tapi bagaimana kita bisa memberikan ke lebih banyak orang. Itu. Jadi itu yang membuat akhirnya tim-tim saya itu bekerja luar biasa karena mereka mengerti ketika mereka bekerja mereka kontribut terhadap bangsanya. Itu kira-kira. Jadi pesan saya buat para binusian yang sudah lulus, bahagia. Harus bahagia. Itu kewajiban yang kita harus lakukan untuk diri kita sendiri. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita geluti saat ini, kita harus bahagia. Kadang kita lupa sama diri kita sendiri gitu ya. Kita sibuk memikirkan orang lain, kita sibuk untuk memikirkan target kerjaan harus selesai, saya harus beli rumah, saya harus beli mobil dan sebagainya. Sehingga kita lupa bahwa mungkin banyak hal yang kita nggak pernah lakukan yang kita sukain dulu. Yang saya bilang kayak makan es krim, itu kan hal yang membuat saya bahagia secara simple. Jadi pesan saya buat alumni, you must be happy in this life gitu ya. Jadi harus bahagia di kehidupan yang sekarang, yang lagi dijalanin. Gitu, itu untuk yang alumni. Buat teman-teman yang masih kuliah, ya, pesan-pesan saya, jangan pernah takut untuk bermimpi. Ya, sekalipun banyak orang bilang kamu mustahil, kamu bermimpi banyak dan sebagainya, don't ever think that you are small, gitu ya. Jangan pernah takut untuk mimpi-mimpi besar, gitu ya, karena semua itu berawal dari mimpi. Dan saya percaya ketika kita sebagai manusia atau saya sebagai manusia punya mimpi, ketika saya mau untuk jalaninnya, pasti seluruh alam semesta akan mendukung saya. Jadi don't ever give up on your own dreams. Bukan mimpi orang lain ya, bukan mimpi orang tua, bukan mimpi teman, bukan mimpi pacar, tapi mimpi saya sendiri. That's pesan saya buat binusian yang masih kuliah.